Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan video kali ini, saya akan lanjut ya ke subbab selanjutnya, yaitu tentang hidrolisis garam. Nah, hidrolisis garam tuh apa sih? Nah, ini tuh jadi reaksi antara asam dengan basa yang menghasilkan garam. Nah, nanti itu ada sifat-sifat garamnya dan ada cara reaksi untuk menentukan reaksi hidrolisis garam itu. Ntar hidrolisis garam pun ada yang sebagian, ada yang total, ada yang tidak terhidrolisis. Gitu ya. Kan sebelumnya udah bahas tentang larutan asam. Asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Lalu saat asam dan basa bercampur, pH-nya jadi pH campuran. Nah, sekarang saat garam terbentuk. Tuh. Nah, ini dia. Saat asam dan basa direaksikan, nah tentunya akan terbentuk reaksi penggaraman, terbentuk garam dan air. Nah, dari garam ini nanti ada sifat-sifatnya. Nah, air plus garam, misalkan ya, kita contoh yang paling sederhana. Ada air, segelas air dengan garam, 2 sendok garam. Apa yang akan terjadi jika kita melarutkan garam dari air? Nah, bagaimana cara menentukan pH suatu larutan garam? Nah, ini caranya tergantung dari si pembentuk garam tersebut. Nah, kalau untuk air dan garam yang ini, itu mungkin saja bisa langsung pakai pH meter. Tapi, kalau kita yang membuat larutan garamnya, itu sebenarnya bisa dilihat dari si garam itu terbentuk dari asam dengan basa yang kuat atau asam basa lemah gitu. Atau salah satunya kuat atau lemah kayak gitu. Nah, jadi kalau suatu garam terbentuk dari asam yang kuat dan basa yang kuat, garam itu akan bersifat netral gitu ya. Jadi kuat sama kuat akan menghasilkan garam yang netral. Nah, beda dengan pH campuran yang asam basa ya. Karena kalau asam dan basa itu tergantung yang sisanya. Nah, kalau di hidrolisis garam nanti kelihatan kalau yang bersifat kuat dia akan terbentuk garamnya. Nah, kalau dia asam kuat dengan basa kuat, larutan garamnya otomatis bersifat netral. pH-nya akan 7. Nah, contohnya apa? Contohnya garam NaCl, natrium klorida. Nah, natrium klorida itu dari mana? Dari asam klorida dan natrium hidroksida. Nah, ini kan asam kuat, yang ini basa kuat. Makanya ini bersifat kuat dengan kuat, jadinya netral. Contoh lainnya K2SO4, berasal dari H2SO4, asam kuat, dan KOH, basa kuat. Nah, kalau asamnya kuat, basanya lemah, nanti garamnya bersifat asam. Jadi di hidrolisis itu sifatnya adalah yang kuat menang, gitu ya. Garam yang dihasilkan adalah sesuai yang kuat. Kalau kuat sama kuat, jadinya netral. Nah, karena ini asam kuat, jadinya garam yang bersifat asam, otomatis pH-nya kurang dari 7. Contohnya NH4Cl, karena HCl-nya asam kuat, NH4OH, amonium hidroksida itu basa lemah. Atau AlCl3, dari HCl asam kuat dengan aluminium hidroksida. Nah, ini kebalikannya ya. Kalau asamnya lemah, basanya kuat, otomatis garamnya bersifat basa. Nah, pH basa itu tentunya lebih dari 7. Nah, contohnya ini. Ini contoh asam kuat basa kuatnya itu ada ya di Google. Di kelas 10 itu udah pernah saya kasih, saya ingat. Tapi kalau misalkan itu bisa lihat di Google daftar mana yang kuat, mana yang lemah gitu. Emang ini tidak bisa dihafalin. Caranya adalah kalian sering-sering latihan, sering lihat contoh-contoh soal, kalian akan hafal dengan sendirinya. Oh, ini kuat, oh ini lemah gitu. Nah, sifat-sifat larutan garam. Bagaimana dengan garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah?
Nah, kalau asam lemah dengan basa lemah, itu nanti sifat garam yang terbentuk tergantung pada nilai Ka dan Kb si asam atau basa lemah yang membentuknya itu. Jadi kayak gini, kalau sifat garamnya dari asam lemah dengan basa lemah, Ka-nya ternyata lebih besar dari Kb. Oh, berarti sifatnya asam. pH-nya pasti kurang dari 7. Tapi kalau Ka-nya lebih kecil dari Kb, ketetapan ya yang udah ada nilainya seperti ini. Nah, itu berarti pH-nya nanti basa, lebih dari 7. Tapi kalau Ka sama dengan Kb, udah pasti pH-nya netral. Syaratnya, jika garamnya terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Gitu ya. Nah, hidrolisis garam. Hidrolisis berasal dari kata hidro, yang berarti air. Lisis yang berarti penguraian. Nah, berarti penguraian air. Hidrolisis garam didefinisikan sebagai reaksi penguraian garam oleh air atau reaksi ion-ion garam dengan air. Nah, reaksi-reaksi ion garam dan air akan membentuk setimbangan dan mempengaruhi pH larutan. Hanya ion-ion yang berasal dari asam lemah dan basa lemah saja yang dapat dihidrolisis dengan air ya. Jadi ion-ionnya yang bisa terhidrolisis kalau dia ada asam lemah dengan basa lemah ya. Untuk ion-ion yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak dapat terhidrolisis. Jadi clue-nya apa? Kalau dia ada yang lemah atau sama-sama lemah, dia bisa terhidrolisis. Tapi kalau dia asam kuat, basa kuat, dia tidak dapat terhidrolisis. Nah, makanya reaksi hidrolisis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, hidrolisis garam total atau garam terhidrolisis sempurna. Garam terhidrolisis sebagian atau parsial dan garam yang tidak terhidrolisis. Nah, garam yang terhidrolisis total itu terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Nah, contohnya ini, garam CH3CONH4, amonium asetat. Nah, reaksi pembentukannya ini dari si asam asetat CH3COH plus amonium hidroksida N4OH sehingga membentuk garam CH3CONH4 plus H2O. Nah, reaksi ionisasi dalam airnya itu adalah ini. Jadi garamnya yang diionisasikan karena kan tadi hidrolisis garam. Berarti kan yang diuraikan si garamnya kan menjadi CH3CO- plus NH4 plus. Nah, reaksi hidrolisisnya nanti ion-ion ini direaksikan lagi dengan air. Ternyata membentuk senyawanya lagi kan. Asam asetat dengan amonium hidroksida. Makanya dia dibilang terhidrolisis total gitu. Nah, untuk contoh lainnya ini N4CN. Ini juga sama ya, seperti yang tadi. Nah, kalau ini contoh dari garam yang terhidrolisis parsial atau sebagian. Biasanya salah satunya kuat dan yang lainnya adalah mah. Contohnya yang di sebelah kiri, terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Asam kuat dan basa lemah. Asamnya kuat, basanya lemah. Nah, contohnya dari HCl kan asam kuat. N4OH basa lemah sehingga membentuk garam amonium klorida. Nah, ternyata si yang lemahnya doang yang bisa diionisasi sama air. Ya kan? Nih, hidrolisisnya ini. Garamnya diionisasikan dulu menjadi NH4 plus Cl-, lalu mereka diionisasikan. Nah, ion-ion dari asam lemah dan basa lemah yang bisa terhidrolisis. Ingat ya, ion-ion dari asam lemah dan basa lemah. Nah, NH4 plus ini dari basa lemah, sehingga dia bisa dihidrolisis. Cl- itu dari asam kuat, makanya ini tandanya coret. Dia tidak bisa terhidrolisis dengan air, gitu ya. Makanya sebagian, artinya yang satunya bisa terhidrolisis, yang satu enggak. Makanya dibilang garam terhidrolisis parsial, gitu. Nah, kalau yang satunya lagi, ini dari asam lemah dan basa kuat. Asam lemahnya yang mana? Asam lemahnya yang ini, HCN.
NaOH basa kuat. HCN dan NaOH membentuk natrium sianida. Lalu diuraikan lagi nih garamnya menjadi Na+, Cn-. Ingat, hanya yang bisa dari lemah, asam lemah atau basa lemah yang bisa terhidrolisis dengan air. Nah, yang lemah itu dari Cn- ya kan? Dihidrolisis dengan air, hasilnya balik lagi jadi HCN plus OH-. Sedangkan Na plus itu dari natrium hidroksida, dari basa kuat. Dia tidak terhidrolisis, makanya ini dibilang hidrolisis parsial gitu. Nah, ada juga garam-garam yang tidak terhidrolisis, yaitu garam-garam yang tentunya dari asam kuat dan basa kuat. Contohnya ini, garam NaCl, karena dia berasal dari HCl, asam kuat, dan NaOH, basa kuat. Saat kita ionisasikan garamnya, jadi Na plus Cl-, oh ternyata karena ini berasal dari ion-ion kuat, asam kuat dan basa kuat, dia sehingga tidak terhidrolisis oleh air. Nah, karena dua-duanya tidak terhidrolisis oleh air, makanya ini dibilang garam tidak terhidrolisis gitu. Yang ini pun juga H2SO4-nya asam kuat, KOH-nya basa kuat gitu. Nah, ini lanjut ya. Lengkapi tabel informasi sifat, kisaran pH, reaksi ionisasi, reaksi dan jenis hidrolisis dengan benar. Nah, jadi kalian suruh tebak nih. Nanti kalau UAS kan soalnya PG ya. Paling kalau soal PG itu kalian cuma hanya saya suruh pilih, saya kasih nih senyawa-senyawa kayak gini. Makanya kalian harus sering-sering latihan ya. Ini nggak bisa dihafal. Jadi caranya ya kalian sering-sering latihan, sering lihat, oh ini garam asam, ini garam basa, ini garam apa, kayak gitu. Jadi nanti pasti contoh soalnya tuh kayak, manakah garam di bawah ini yang termasuk asam gitu, garam asam, garam basa, atau mana garam yang terhidrolisis sempurna, hidrolisis total, mana yang tidak terhidrolisis kayak gitu. Nah, ini langsung dalam bentuk senyawa seperti ini. Nah, itu tidak ada hafalannya, itu kalian harus sering latihan, kalian harus tahu, oh ini tuh dari asam kuat, oh ini dari basa kuat, kayak gitu. Kalian harus tahu. Memang tidak ada hafalannya, tapi nanti insya Allah saya tidak akan kasih yang susah-susah lah ya. Bismillah, semoga saya kasihnya yang agak-agak gampang saja. Nah, ini kayak gini, CaSO3. Nah, Ca itu kan logam alkali tanah ya, golongan 2A. Dia biasanya dari basa kuat. H2SO3 itu, maaf, HSO3, H2SO4 ya, H3PO4. Nah, jadi itu tuh emang harus apa ya, latihan soal. Jadi kalian tahu sering-sering ngeliat, oh ini tuh asam kuat, basa kuat kayak gitu. Saya pun nggak begitu hafal, tapi karena sering lihat gitu, masih suka baca gitu, tiap tahun diulang pelajarannya, jadi ya masih ingat-ingat lah gitu. Nah, ini kenapa sifatnya basa? Karena Ca ini berasal dari CaOH 2 kali. Kalsium hidroksida itu basa kuat. Nah, ini asam sulfit HSO3 itu dari asam lemah, sehingga pH-nya udah pasti lebih dari 7. Terus ini reaksi garamnya. Nah, ini kenapa sebagian? Karena hanya yang dari lemah yang bisa terhidrolisis. Terus CH3CONA. Nah, ini juga CH3COH itu dari asam lemah. Na-nya NaOH, basa kuat. Berarti ini sifatnya basa. Terus yang bisa terhidrolisis hanya yang dari lemah, si yang ini. Na nggak bisa. Ini NH4. Untuk yang NH4 3 kali PO4 itu sama-sama lemah ya, karena dari amonium hidroksida dengan asam fosfat. Nah, dilihat nih di sini kenapa kok bisa tahu sama-sama lemah? Karena di sini ada data Ka dan Kb. Yang ada data Ka dan Kb itu hanya yang lemah. Lanjut di video selanjutnya ya. Ini karena hanya batasnya 15 menit.